Agree or disagree, ngeluarin duit jutaan demi hobi itu sah-sah aja. Ya kalau gue agree, mungkin isunya ya lo perlu appreciate diri lo juga lah ya maksudnya. Tapi dengan yang benar juga dalam tanda kutip kayak kan ada itu tuh yang skema 50, 30, 20, 10 itu maksudnya selama sesuai, nggak terlalu head on gitu ya sebenarnya kalau jutaan masih oke lah, istilahnya kan buat entertain yourself gitu ya. Gue setuju sih, karena kalau kita lihat soal grafik kebutuhan Maslow, kalau kita dari base pertama piramid kebutuhan Maslow dari pertama, kedua, ketiga sudah terpenuhi, menurut gue itu sah-sah aja sih. Gue nggak apa-apa dengan kalau misalnya kayak you want to appreciate yourself dengan kayak misalnya tuh ngebeli barang-barangnya jadi hobi lu. Tapi ada sebuah kecenderungan bahwa lu akan kehilangan limitation lu di saat kayak lu membeli hal yang kayak lu suka gitu. Kemungkinan besar tuh kayak ke depannya ya what is the control gitu. Lu bisa kayak ngontrol diri lu kayak gimana untuk menutupin itu gitu. Sebenarnya sih harusnya ya kalau lo udah suka sesuatu dan lo emang willing to spend, sebenarnya ya lo bisa setting limitnya sendiri sih. Karena toh satisfaction kan pasti orang ada satisfaction limitnya. Oh ini gue udah puas nih, mungkin bisa besok lagi. Dan ada the problem with that, maksudnya kayak apakah kita benar-benar bisa ngomong kalau oh gue udah puas nih gitu. Bahwa manusia lo nggak akan pernah puas karena you will always want to add something to compliment gitu. Agree or disagree, kalau lu harus sukses atau punya 100 juta pertama di umur 25. Gue disagree kalau itu dalam bentuk tunai. Bagi gue dalam bentuk tunai itu di umur 25, kalau kita bahas untuk sandwich generation itu nggak mungkin. Kecuali itu dalam bentuk gabungan ya, aset atau liabilitas gitu. Bagi gue sih lumayan achievable sih. Di umur 25 kita punya 100 juta, apalagi terutama gue juga mungkin will be sandwich generation ya nantinya. Tapi tetap achievable di umur 25 karena kita butuh uang itu untuk di umur 26 nanti. Karena kayak kita misal harus KPR beli rumah, beli mobil atau kendaraan, kayak gitu-gitu. Kalau menurut gue sih agak sulit ya untuk disamaratain mesti. Karena start orang pun juga beda-beda. Misalnya karirnya mungkin ada yang mulai dari yang gaji UMR yang atau mungkin di bawah UMR. Mungkin ada yang bisa dapat di umur 25 bisa dapat 100 juta, tapi kan ada yang stepnya lebih jauh gitu. Menurut gua the reason kenapa gua agree-nya adalah karena 100 juta menurut gua kind of reasonable. Dalam artian adalah dia bisa di-achieve. Kalau misalnya dibalik pertanyaannya, Anda itu nggak mencapai uang 100 juta di umur 25, lu bisa disebut gagal nggak? Bagi gua nggak sih, karena lu tadi kan bilang setiap orang punya definisi sendiri. Jadi kalau nggak nyampe 100 juta, ya udah bukan bagi kita bukan berarti gagal. But you don't have the standard dong. Maksudnya kayak berarti lu nggak punya standar yang bisa dijadikan kayak standar pakem. Kalau kita set nih standar 25 punya 100 juta itu bisa berubah gitu. Ya, cuma kan kita harus balance juga sekarang kalau ngomongin opportunity ya, istilahnya lu sekarang banyak dunia startup, banyak bisnis-bisnis yang kayak entrepreneurship dan sebagainya. Kayaknya kalau secara logis ngomongin angka itu masih achievable, makanya kayak teman-teman sangat achievable, apalagi gaji itu sekarang zaman sekarang kan benar-benar bisa dibilang cenderung lebih tinggi gara-gara dengan ada startup issue dan sebagainya kan. Jadi menurut gua ya bukan masalah soal numbernya aja, tapi kalau secara hitung-hitungan gitu ya, let's say kita lulus kuliah umur 21-22, harusnya sih 4 tahun is more than enough buat achieve that number sih. 48 bulan. Asal metode keuangannya benar. Ya, asal benar ya, bukan hedon, habis-habisin duit. Gua ngeliatnya jadi kayak apa ya, kayak buat orang yang misalkan dia belum mencapai 100 juta di umur 25, it's time to re-evaluate gitu, kayak apa yang terjadi selama 25 tahun lu hidup gitu. Agree or disagree, kalau punya utang atau cicilan buat wujudin mimpi itu nggak apa-apa. Personal preference gue adalah gue nggak mau utang dan gue nggak mau pinjemin utang gitu. Itu personal preference gue. Gue pengen ngebedain antara kebutuhan dengan mimpi. Kalau misalkan kebutuhan itu lo belinya karena lo butuh gitu. Jadi ada kayak tekanan waktunya, ada tekanan kebutuhan, ada tekanan kayak mesti urgent untuk sekarang gitu. Sedangkan kalau misalkan kayak mimpi, dan gue ngerasa untuk lo sampai ngutang untuk mencukupi kebutuhan sekunder atau tertier itu better enggak gitu.
Maksudnya adalah kalau gue ngeliatnya, ya kalau misalnya emang lu belum punya uang cukup untuk itu gitu, ya itu jadi mimpi aja, kan namanya mimpi kan, ditunda aja. Jadi kayak mimpi yang diwujudin nanti gitu. Tapi kalau misalkan lo tunda, misal lo mau punya rumah, lo mau tunda berapa lama gitu? Kayak menurut gue kan semakin lama kayak misal harga tanah, harga rumah kan makin lama semakin naik kan. Lo gimana cara buat wujudin itu kalau misalnya Invest dong. Dan gue butuh rumah untuk kedepannya untuk keluarga gue. Ya memang itu agak digabung sama needs, karena kenapa enggak gitu kalau misalnya gue beli rumah dan gue pakai fasilitas pinjaman KPR yang namanya utang kredit KPR kan juga termasuk. Ya mungkin case-nya kalau kalian ngomongin investment kita main negeri lah ya. Cuma kan banyak kan kayak zaman sekarang apalagi yang anak-anak muda gitu kan pakai loan itu buat lebih ke flexing atau mungkin gaya-gayaan. I think itu yang lebih jadi isu lah. Terus kalau ngomongin secara loan itu kan kayaknya apa ya, dari kecil kan kayaknya kita udah stigma negatif about that ya istilahnya ya. Dan kenapa nggak kita lebih perbaiki karir kita atau mungkin secara salary kita menjadi lebih tinggi daripada kita mikirin harus loan gitu. Jadi set the standard aja sesuai dengan apa yang orang bisa dapat gitu ya. Mungkin sih gitu. Setting a goal is one thing ya. Maksudnya lo punya mimpi mau dapat berapa kah di umur berapa, tapi cash flow is another thing gitu. Karena lo nggak tahu di tengah plan lo akan ada apa, akan ada kebutuhan yang mendadak. Gue pribadi, gue lebih prefer pakai credit card untuk monthly expense, karena pencatatannya tuh lebih rinci daripada gue nyatat sendiri sebenarnya, nyatat personal gitu. Jadi end of month gue tinggal ngeliat aja, oh gue spendingnya segini gitu, dan tinggal dibayar. Dan itu kalau menurut gue kayak gitu, pencatatan kayak gitu, lo mendadak butuh pinjaman yang besar gitu, si bank kan udah punya kredit history lo gitu, udah ada record transaksi lo, dan mereka juga bisa bandingin gitu sama pendapatan lo. Jadi pinjaman lo akan diterima atau enggak, besarnya berapa itu bisa ditentuin dari situ. Nah, sekarang teman-teman boleh berdiri, yang umurnya 20s boleh ke kiri, yang umurnya 30s boleh ke kanan. Udah.